Shalom, selamat berjumpa kembali di dalam Belajar Sekolah Sahabat. Kita senang sekali berjumpa kembali karena ada dua tokoh pelayanan dari gereja kita yang hadir bersama dengan kita. Pendeta Paul Tak Xiaoming, Direktur Sekolah Sahabat, dan penginjilan perorangan dari Jakarta Conference. Selamat datang Pendeta. Selamat datang, salam. Demikian juga Pendeta Hemat Sibuya. Bapak gereja di mana? Gereja Ciracas. Puji Tuhan. Yang baru-baru ini KKR dari dipimpin oleh Pendeta Edison Panjaitan. Iya, Selamat datang. Selamat datang, salam. Pemirsa, ini adalah pelayanan dari Departemen Komunikasi agar jemaat mau belajar sekolah sahabat. Kami tidak menggantikan cara Anda untuk belajar secara pribadi, tapi ini adalah merupakan satu motivasi. Dan besar harapan kami ketika jemaat mengalami kebangunan rohani melalui belajar sekolah sahabat, maka saudara dan saya boleh menjadi komunikator-komunikator surga kepada tetangga atau sesama kita. Baiklah, sebelum kita belajar firman Tuhan, kita akan mengundang Roh Kudus untuk memimpin pertemuan kita. Kita berdoa, kami undang Pendeta Hemat Sibuya untuk pimpin kita. Baiklah, kita berdoa. Bapa di sorga, pada saat ini kami mau belajar dari firman-Mu melalui pelajaran sekolah sahabat. Berikan kami Roh Kudus untuk mengerti pelajaran ini. Ampunilah salah dan dosa kami Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pemirsa, kita kembali belajar sekolah sahabat yang mana tema satu kuartal ini adalah penginjilan dan bersaksi. Ingat, penginjilan adalah cara kita mengajarkan ajaran Yesus, sementara bersaksi kita menceritakan apa yang Yesus lakukan kepada kita. Nah, minggu ini semakin luar biasa. Tuhan mau melengkapi kita, ya, equip, ya, melengkapi kita. Bagaimana caranya, apa yang kita lakukan sehingga kita bisa menjadi seorang anak Tuhan yang bisa sukses dalam penginjilan dan kesaksian. Kalau dalam bahasa Indonesia disebut persiapan untuk penginjilan dan kesaksian. Ayat hafalan, ingat, organisasi menolong kita untuk menghafal ayat hafalan satu ayat untuk satu minggu. Kali ini terdapat dalam Matius 4 ayat 19. Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Mungkin kita bisa sama-sama menghafal, ya. Ya. Matius 4 ayat 19. Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Haleluya. Baiklah, kita sekarang langsung kepada dua narasumber kita, Pendeta Paul Tak Xiaoming dan Pendeta Hemat Sibuya. Apa kira-kira maksud penulis dalam Sahabat Petang tentang persiapan untuk penginjilan dan kesaksian? Siapa yang duluan jawab nih? Monggo. Oke. Kalau kita lihat pelajaran kita dalam minggu ini yang judulnya persiapan, yaitu merupakan satu proses bagaimana kita bisa menjadi penginjil dan menjadi saksi. Dan sebagaimana ditekankan di ayat hafalan ini, Yesus katakan, "Mari ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan." Perlu digarisbawahi, akan kujadikan. Itu Yesuslah yang membuat kita jadi penginjil. Bukan kita sendiri yang menawarkan diri atau membuat kita jadi penginjil. Yesus yang memanggil. Jadi kata kujadikan itu satu proses di mana kita harus belajar kepada Yesus Kristus. Luar biasa. Jadi bukan kita yang melamar, tapi Yesus yang menjadikan kita penginjil. Ya. Luar biasa. Nah, di dalam pokok pikiran dikatakan, meskipun pelatihan yang memadai itu sangat penting, terlebih dahulu kita harus memiliki dasar yang kuat dalam hubungan kita dengan Yesus sebelum kita dapat
diperlengkapi sebaik-baiknya untuk menyaksikan iman kita secara efektif. Pendeta Paul Taksioni, tolong terangkan maksud penulis dalam pokok pikiran ini. Ya, jadi kalau kita lihat pelajaran ini, memang tidak bisa dilepaskan hubungan kita dengan Kristus dengan pembekalan-pembekalan yang harus kita lakukan untuk memperlengkapi kita menyampaikan kabar baik, ya, bersaksi tentang Yesus Kristus. Jadi satu prinsip yang tidak boleh kita lupakan adalah seperti pelajaran sekolah sahabat kita yang lalu adalah hubungan, ya, hubungan. Ya, sebaik apapun ya pembekalan yang telah dibuat di dalam diri kita sebagai seorang penginjil, sebagai seorang yang akan menyaksikan ya akan Yesus Kristus, itu tidak akan pernah memiliki kuasa, ya, dan kemudian memberikan satu daya untuk membawa orang lain kepada Yesus Kristus, karena yang kita saksikan itu sendiri, ya, melalui penginjilan dan kesaksian itu adalah Yesus. Nah, itu sebabnya bahwa hubungan kita, pengalaman kita dengan Yesus akan menjadi prinsip dasar untuk semua perlengkapan-perlengkapan yang akan kita miliki untuk untuk menginjil bagi Yesus Kristus. Haleluya. Pemirsa, untuk sahabat petang merupakan landasan pemikiran kita melalui belajar sekolah sahabat 1 minggu ini. Ingat, Yesus yang memanggil kita untuk menjadi penginjil dan bersaksi, tapi di saat yang sama harus ada persiapan. Apa persiapan itu? Yang paling pertama adalah hubungan kita dengan Yesus. Makin menarik, ya. Mungkin lagi. ini ada poin penting saya tekankan sesuai dengan ayat hafalan tadi. Sebelum kita dijadikan penjala manusia, kita harus jadi pengikut Yesus lebih dahulu. Itu sebabnya Yesus katakan, mari ikutlah aku. Jadi kita tidak dapat jadi penginjil, kita tidak dapat menjadi saksi kalau kita tidak jadi pengikut Yesus. Berarti ada suatu perubahan yang mendasar dalam hidup kita. Kita tidak sekedar mengajar orang doktrin Alkitab, ajaran Alkitab, tetapi kita lebih dahulu memiliki hubungan dengan Yesus Kristus. Amen. Karena memang apa yang mau kita ajarkan dan ceritakan kalau kita tidak punya hubungan baik dengan siapa? Yesus. Puji Tuhan. Pelajaran sahabat petang telah kita berikan hints atau kesimpulan sedikit. Jangan lupa pelajari sendiri, ya. Kita akan masuk kepada pelajaran hari Minggu setelah yang satu ini. Kenapa calon mahasiswa harus masuk kepada Fakultas Ekonomi? Oleh karena yang pertama, memberikan pelajaran-pelajaran pengetahuan dunia, tetapi di samping itu, pengetahuan surgawi juga diberikan. Itulah sebabnya orientasinya adalah kepada quality Christian education. Tentu fasilitas-fasilitas yang di-offer oleh Fakultas Ekonomi adalah fasilitas-fasilitas yang memang betul-betul dibutuhkan oleh klien kami, yaitu para mahasiswa. Ini bukan suatu hal yang biasa, tapi emang ini harus kewajiban sebagai kita yang mau keluar nanti untuk di dunia pekerjaan. Ini penting banget. Baik dari segi praktek maupun teori itu menjamin. Khususnya misalnya kami sekretaris itu ada typing, komputer, filing, praktek. Jadi kita di sini lebih dibuat untuk perfect mungkin jadi seorang nanti kemudian hari. Seperti apa yang sudah kita ketahui bersama bahwa Fakultas Ekonomi memiliki mini library, pusat pelatihan brevet pajak AB terpadu. Dengan bermunculan perusahaan-perusahaan inilah, maka bidang ekonomi adalah satu jurusan yang sangat tepat bagi anak-anak muda kita memilihnya. Kenapa? Oleh karena setelah selesai mereka tamat kuliah, mereka dapat langsung produktif.
mahasiswa datang ke dosen, dosen tuh dengan sangat baik mengayomi mahasiswanya, memberitahukan apa yang perlu diketahui oleh mahasiswa. Unai menjadi ladang saya untuk mengabdikan ilmu yang Tuhan sudah berikan kepada saya selama ini. Dan Unai itu bagi saya adalah suatu mimpi dulunya. Disinilah kami ingin menguatkan para mahasiswa supaya mereka dapat bisa compete globally. Kalau Anda masuk Unai dan memilih Fakultas Ekonomi, itu adalah tujuan yang sangat tepat. Pada saat Anda tamat nanti, Anda tidak usah khawatir. Lapangan pekerjaan siap menunggu Anda. Sukses ada di depan. Pemirsa, saat ini kita akan belajar jalan sekolah sahabat kita hari Minggu yang berjudul Perlunya Pelatihan. Mungkin Pendeta Hemat Sibuya boleh berikan informasi kepada kita maksud penulis dengan mengatakan perlunya pelatihan sehubungan dengan persiapan bersaksi dan menginjil. Baik, saya melihat pelajaran hari Minggu ini adalah satu topik yang sangat menarik untuk kita diskusikan. Sementara ada timbul pemikiran pro dan kontra di dalam hal ini. Ada yang mengatakan untuk menginjil itu yang kita butuhkan kuasa Roh Kudus, maka tidak perlu pelatihan, tidak perlu pendidikan, tidak perlu harus sekolah teologi. Bahkan ada gereja mungkin yang tidak mau mengirim orang belajar teologi. Karena untuk sekolah teologi dibutuhkan sampai 4 tahun, 5 tahun. Padahal kalau 4 tahun, 5 tahun dipakai untuk penginjilan, dia sudah berhasil. Maka dibutuhkan adalah pekerjaan Roh Kudus. Tetapi saudara-saudara, kita yakini bahwa pekerjaan Roh Kudus itu bekerja kepada orang. Tetapi ada juga, Paulus katakan di dalam Efesus pasal 4 ayat 11 dan 12 itu, bahwa di Tuhan berikan pemimpin-pemimpin, pendeta-pendeta di jemaat itu supaya mereka memperlengkapi orang-orang kudus untuk membangun gereja itu. Jadi tidak boleh tidak, perlu adanya juga pelatihan. Ya, kita percaya pekerjaan Roh Kudus, tapi kita juga perlu ada pelatihan. Saya mau buat satu contoh. Kalau saya mau dikirim jadi evangelis ke daerah Banten sana, saya perlu belajar budaya Banten. Saya tidak boleh katakan, oh yang saya butuhkan adalah pekerjaan Roh Kudus. Dan akhirnya saya pergi ke sana dan saya lakukan hal-hal yang bertentangan dengan budaya setempat. Jadi ini dapat menjadi masalah. Jadi kita butuhkan di sini dua hal ini. Pekerjaan Roh Kudus kita butuhkan, tetapi pelatihan supaya lebih mantap kita menjalankan pekerjaan ini, itu juga adalah hal yang sangat penting untuk penginjilan. Haleluya. Berarti ini sesuai dengan apa kata Alkitab ya. Menginjil dan bersaksi harus ada pelatihan. Tapi jangan pula karena kita tidak pernah dilatih, nggak mau menginjil dan apa? Bersaksi. Ya. Nah, Pendeta Poltak, Ya. hubungan dengan Pendeta Poltak Ini semakin menarik ini, Pak. Aha. Ya. Jadi sebenarnya kalau kita lihat di hari Minggu, Matius 9 ayat 37 telah disebutkan di sana bahwa ya Yesus berkata kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak tetapi pekerja sedikit. Nah, ini dia. Lalu dikatakan di sini ada suatu kebutuhan yang besar untuk mengirimkan para penuai yang sudah terlatih dengan baik. Saya baca sedikit lagi di sini yang perlu kita perhatikan. Kita juga perlu mengingat bahwa mereka yang dipanggil Allah ke dalam pelayanan hendaknya dilatih lewat pelatihan yang formal dengan memperhatikan dan dengan turut berpartisipasi secara langsung. Jadi sangat penting di awal pembicaraan kita tadi. Pendeta Simorangkir telah mengangkat ayat hafalan kita. Di sini dikatakan, maka mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan. Jadi perkataan kujadikan artinya ada satu proses yang Yesus akan lakukan di dalam diri murid-muridnya agar mereka siap melakukan pekerjaan penginjilan. Makanya kalau kita betul-betul analisa perkataan
akan kujadikan, dia tidak berkata, ikutlah aku dan jadilah penjala manusia. Kujadikan. Tetapi dia berkata, ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Luar Jadi biasa. prinsipnya bisa kita lihat pendeta Semorangkir, Yesus juga sangat melihat pentingnya pelatihan itu, ya, pelatihan yang kontinu, yang baik, ya, untuk apa? Untuk murid-murid Kristus, agar mereka dapat digunakan lebih efektif lagi untuk apa? Untuk memenangkan jiwa begitu. Haleluya. Pemirsa, luar biasa, ini Sekolah Sahabat sangat berkesinambungan. Masih ingat bahwasanya dalam pelajaran sebelumnya masing-masing kita punya potensi untuk boleh terlibat dalam penginjilan dan kesaksian. Dan saat ini dikatakan potensi ada, tapi harus ikut pelatihan. Nah, sekarang masalahnya begini, Pak Pendeta. Seringkali organisasi kita buat pelatihan, Uni buat pelatihan, mari menginjil, Yesus pasti datang segera. Kemudian bekerja sama dengan Kompres buat pelatihan di wilayah-wilayah atau distrik. Tapi kayaknya semangat jemaat untuk ikut pelatihan, paling itu saja yang dibilang. Kira-kira apa program dari Konferensi DKI Jakarta dalam buat pelatihan supaya anggota siap untuk bersaksi dan menginjil? Jadi sebelum kita sana pendeta Semorangkir, jadi inilah yang dikatakan oleh pelajaran kita sebelumnya, ya, bahwa sesungguhnya kenapa kadang-kadang kita sudah terapkan program itu, tetapi nampaknya tidak disambut. Nah, ini dia. Bahkan kadang-kadang ada yang datang juga ke pelatihan itu, tetapi tidak konsentrasi dia. Jadi bisa saja dua hal, sama seperti ketika Yesus bersama dengan murid-muridnya kan, ya, tidak selamanya memang ya keberhasilan seseorang itu di tangan daripada pendidik. Ada juga apa? Oleh faktor naradidik. Sama seperti murid-murid Yesus kan, ada 12 yang dia apa? Yang dia persiapkan kan, tetapi ada juga satu yang apa? Yang bisa dikatakan gagal, drop out, ya. Dan di situ sebenarnya bukan pelatihnya ataupun pendidiknya yang apa? Yang salah, tetapi naradidiknya. Nah, jadi dua-dua ini makanya dalam pelajaran kita Pak nanti ada apa juga kan untuk evaluasi observasi ya kan. Jadi kita harus lihat juga Pak, apakah faktor itu ada pada pendidik dalam pengertian yang lebih apa? Simpel adalah pemimpin atau yang dipimpin. Nah, masalahnya yang sering begini pendeta Semorangkir. Nah, ini pengalaman kan. Seringkali memang kita mengajarkan, membuat program, menyampaikan apa itu program yang baik itu kepada apa namanya itu jemaat, tetapi kita sendiri sebenarnya tidak pernah alami. Nah, jadi kita hanya baca buku, kemudian ini bagus, terapkan, sehingga karena itu tidak merupakan pengalaman kita bersama dengan Kristus, maka program yang hebat yang mau kita sampaikan ini tidak menyentuh hati mereka. Nah, jadi ini satu sisi yang saya lihat, ya. Jadi perlu sebagaimana pelajaran kita ini katakan, apakah yang dilatih maupun yang melatih memang perlu punya pengalaman, ya, di dalam Yesus Kristus. Bagaimana kalau tadi itu dari kantor ya, sekarang dari jemaat dulu. Saya ini sebagai gembala jemaat yang sudah melayani lebih dari 20 tahun, saya melihat ada satu paradigma yang perlu kita luruskan di jemaat kita ini. Saya tertarik dengan pertanyaan tadi Pendeta Samuel, mengapa kalau diadakan pelatihan tidak banyak orang yang tertarik pelatihan penginjilan? Saya melihat ada perbedaan yang menyolok antara gereja yang mula-mula dengan gereja yang ada sekarang. Di gereja yang mula-mula tidak ada pendeta. Baik, yang ada di sana rasul-rasul memang ada yang mereka ingin, ya. Tetapi dengan sekarang ini adanya pendeta, ada satu pemikiran di antara jemaat ini, kalau bicara masalah penginjilan itu urusan pendeta. Mereka sudah digaji untuk itu. Jadi saya sudah berulang kali tekankan di jemaat yang saya gembalakan, anggota jemaat harus mengerti ada dua panggilan. Satu, baptisan. Baptisan itu adalah panggilan untuk menginjil. Yang kedua, pengurapan. Pengurapan itu adalah panggilan untuk melakukan pelayanan khusus. Jadi pendeta ini harus dipandang
bahwa kita memiliki dua panggilan. Sedangkan anggota jemaat satu. Mengapa saya menginjil? Bukan karena saya diurapi. Saya harus tekankan, saya tidak diurapi untuk menjadi penginjil. Saya menjadi penginjil karena saya dibaptis. Jadi itu baptisan itu. Dan anggota jemaat jadi penginjil karena saudara sebagai anggota jemaat sudah dibaptis. Jadi panggilan itu harus sebenarnya kita baharui. Ya Tuhan, saya sudah dibaptis, saya dipanggil menjadi penginjil, menjadikan orang lain jadi murid Yesus. Oleh sebab itu, saya harus ikut pelatihan ini. Tetapi pendeta ini, selain dia diurapi, dia memiliki suatu tugas khusus yang istimewa, karunia yang mungkin berbeda dengan anggota jemaat. Karena kita dilatih di sekolah teologi, maka kita ini haruslah jadi melatih, ya, memperlengkapi jemaat ini untuk dapat melakukan penginjilan. Haleluya. Ini ada lagi nih Pendeta Semurang, supaya lebih menarik ini berbicara masalah pelatihan ini. Jadi itu sebabnya prinsip ada dua hal di dalam pelajaran sekolah sahabat kita di hari Minggu yang perlu dimengerti dan kemudian anggota-anggota juga mengerti tujuan daripada pelatihan itu sendiri. Saya akan baca di dalam Efesus pasal 4 ayat 11 dan ayat yang ke-12. Dia katakan seperti ini. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Ya. Jadi ada dua tujuan daripada pelatihan ini yang secara garis besarnya yang diungkapkan, diberitahukan kepada kita melalui pelajaran sekolah sahabat di hari Minggu. Yang pertama adalah untuk membekali kita sebagai murid Kristus, memperlengkapi kita untuk menjangkau yang hilang agar dibawa kepada Kristus. Lalu yang kedua adalah agar gereja, tentu umat-umat Tuhan, anggota jemaat bertumbuh di dalam rohani. Jadi ini yang sering kita lupakan, bahwa sesungguhnya ketika kita mengikuti pelatihan sebenarnya ingin mengembangkan diri kita agar kita menjadi anak-anak Tuhan yang bertumbuh dari hari melakukan apa yang Yesus lakukan ketika dia berada di dunia. Amin. Haleluya. Pemirsa, cukup menarik. Yang penting ingatlah, Tuhan mau agar kita siap dan sediakan waktu untuk ikut pelatihan. Saya pikir kalau sudah sampai di pelajaran ke-8, kita tidak perlu lagi membicarakan penginjilan dan bersaksi tugasnya pendeta. Kami kan hanya melihat. Saya pikir kita sudah tamat dalam hal itu. Semua kita dipanggil untuk menginjil dan bersaksi. Tapi harus juga siapkan waktu untuk dilatih. Dan dalam pelatihan, siapkan waktumu untuk hadir. Siapapun pembicaranya, siapapun yang datang melatih itu adalah utusan Tuhan. Dia sudah dilengkapi oleh pengetahuan-pengetahuan dari teori-teori yang sudah dipraktekkan oleh pimpinan untuk diterapkan. Kalaupun Anda lebih hebat daripada si pembicara, paling tidak saudara boleh memberikan kesaksian pengalaman Anda yang dapat didengar oleh orang banyak. Jika Anda mau menikmati hidup dalam keselamatan, sediakan waktu Anda untuk dijadikan penjala manusia oleh Yesus Kristus. Mari menginjil, Yesus pasti datang segera.